Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 dari Teknik Kids ingin mempresentasikan proyek yang kami buat berupa inovasi layanan pemesanan makanan sebagai solusi alternatif di kantin Universitas Pancasila. Lanjut. Kemudian di sini ada orang-orang yang tergabung dalam proyek ini. Saya sendiri, Alifir Revan Arnanta dengan NPM 4524210010. Saya Aryan Fatir ASK Gunawan dengan NPM 4524210016. Saya Inal Fiati dengan NPM 4524210044. Saya Helena Ferdiani dengan NPM 4524210042. Next. Di sini ada foto dokumentasi hasil wawancara kami dengan salah satu pihak kantin yang ada di kantin teknik. Next. Ada ini hal-hal yang kita bahas. Pertama itu ada pendahuluan, ada kendala, fitur, use case, diagram UI UX, dan juga kesimpulan. Masuk ke pendahuluan, kantin kampus sering menghadapi berbagai kendala dalam proses pelayanannya, seperti permintaan pesanan yang masih disiapkan dengan cepat, jenis pesanan yang cukup kompleks, serta tuntutan bagi penjual untuk bekerja cepat, namun juga harus tetap teliti. Kondisi ini berpotensi menyebabkan antrian yang menumpuk banyak apabila tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara kami, permasalahan tersebut berdampak pada kurangnya optimal pelayanan serta ketidaknyamanan bagi pembeli. Karena itu, dikembangkanlah aplikasi bersama Teknik sebagai solusi. Teknik adalah aplikasi pemesanan kantin yang memungkinkan pengguna melihat menu harian, pesan makanan tanpa sendiri, serta memperoleh informasi stok secara real time. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membantu penjual dalam mengelola pesanan dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Lalu ada kendala di mana pembeli itu sering meminta pesanan dibuat dengan cepat meskipun pesanan itu kompleks. Lalu penjual itu harus menangani banyak pesanan secara bersamaan saat kondisi ramai, sehingga manajemennya itu buruk. Lalu proses pemesanan masih dilakukan secara langsung, sehingga memiliki masalah pada antrian yang tidak beraturan. Lalu pembeli tidak mengetahui estimasi pesanan siap. Oke, di sini ada fitur-fitur pembeli. Yang pertama, registrasi. Pembeli melakukan pembuatan akun baru. Yang kedua, ada login, masuk ke dalam akun yang sudah tersedia. Pilih kantin, pembeli memilih kantin yang ingin dipilih, kemudian bisa melihat menu. Dan memesan menu, pembeli bisa memilih dan mengonfirmasi menu yang ingin dipesan, kemudian bisa membayar. Pembeli dapat membayar pesanan yang dibeli dengan metode QRIS ataupun tunai. Selanjutnya ada riwayat pesanan. Pembeli bisa melihat nih daftar riwayat pesanan yang pernah dia beli. Kemudian selanjutnya pembeli bisa melihat status pesanan yang sedang dipesan hingga selesai. Oke, selanjutnya masuk ke dalam use case pertama. Diagram pertama merupakan use case. Di sini pembeli dan penjual melakukan registrasi dan login. Kemudian pembeli bisa melakukan pilih kantin, pembeli bisa melihat menu setelah dia memilih kantin, kemudian pembeli bisa memesan menunya, membayar pesanan, dan menerima riwayat pesanan ketika dia sudah membayar pesanan.
Kemudian terakhir, pembeli bisa melihat status pesanan saat dia pesanannya sedang berlangsung. Oke, selanjutnya penjual. Penjual setelah login sebagai penjual, dia bisa melihat menu, memuat menu terlebih dahulu, baru dia bisa mengelola menunya nih, dari update, delete, dan menambah menunya. Oke, selanjutnya si penjual bisa menerima pesanan yang dipesan dari pembeli. Kemudian penjual bisa melihat pesanan terkini, dan penjual bisa mengupdate nih status pesanan sehingga pembeli bisa melihat status pesanan yang sedang dilakukan. Yang terakhir, penjual bisa mendapat informasi pendapatan. Oke, selanjutnya di kelas diagram. Ya. Oke, selanjutnya ada state diagram. State diagram ini untuk sebentar. Tolong gedein dikit lagi dong. Sudah? Oke. Jadi di sini ada state diagram untuk penjual yang dimana penjual mulanya itu akan masuk ke dashboard penjual. Lalu ketika penjual memilih menu, maka sistem akan memunculkan manage menu. Lalu di manage menu ini, jika penjual ingin menambah menu, maka dia akan mengarahkan, sistem itu akan mengarahkan ke add menu from. Lalu
akan ada state untuk input data menu. Lalu jika datanya itu invalid, maka penjual akan mengulang proses itu dari add menu form. Lalu jika valid, maka data menunya sudah dibuat. Lalu ada manage menu. Jadi ketika si penjual ingin menghapus menu, jika penjual memilih delete menu, maka sistem akan mengarahkan ke delete menu form, lalu akan mengkonfirm apakah menu tersebut ingin dihapus. Jika iya, maka sistem akan memunculkan menu deleted atau menu sudah terhapus. Lalu jika penjual ingin mengedit menu form, itu akan ada satu kondisi di mana jika save changes itu fail, maka akan mengulang di edit menu form. Lalu jika save changes-nya sukses, maka akan mengarahkan ke menu updated. Oke, next. Oke, lalu ada state diagram pembeli, di mana state diagram ini bermula dari dashboard pembeli. Jika pengguna melakukan aksi memilih menu, maka akan diarahkan ke dua kondisi. Jadi jika pembeli ingin memilih menu, maka sistem akan mengarahkan ke menu yang dipilih, lalu konfirmasi pilihan, menu yang dikonfirmasi, lalu selesai. Lalu jika menu habis, maka menu akan tertulis tidak tersedia. Lalu di sini ada state diagram login, yang dimana jika pembeli ingin memilih login, maka akan terdapat dua kondisi. Jika login failed, maka user akan kembali ke form login. Lalu jika login sukses, maka dia akan mengarahkan ke page login sukses. Lalu ada forget password, yang dimana user akan disuruh untuk melakukan verifikasi akun dulu. Lalu ada kondisi jika verifikasi itu gagal, maka dia akan mengulang lagi ke verifikasi akun. Lalu jika verifikasinya sudah berhasil, maka passwordnya bisa diubah. Lalu ada register ini jika user memilih data registration, maka dia ke data registration. Lalu ada kondisi jika tidak terverify, maka dia akan kembali ke data registration. Lalu jika terverified, maka user sudah berhasil membuat akun. Lalu next. Lalu ada state diagram untuk memesan menu, yang dimana titik awalnya itu dari pesan menu. Lalu jika pengguna membuat pesanan, maka kan sistem itu akan berubah menjadi membuat pesanan. Lalu jika pengguna melakukan aksi hitung total, maka sistem akan berubah menjadi menunggu pembayaran. Lalu jika user melakukan aksi bayar pesanan, maka sistem akan berubah menjadi pesanan masuk. Lalu jika pengguna melakukan aksi proses pesanan, maka sistem akan berubah menjadi sedang diproses. Lalu jika pengguna melakukan ubah status, maka sistem akan berubah menjadi selesai. Kita akan masuk ke dalam sequence diagram. Di sequence diagram ini, itu pertama ada aktor pembeli, kemudian ada modul akun atau sistem, kemudian ada modul pesanan, ada modul pembayaran, dan juga terakhir ada aktor penjual.
Di sini awal-awal pembeli akan masuk ke dalam bagian pertama, yaitu login atau registrasi, di mana nanti pembeli akan melakukan login yang nantinya akan mengirimkan atau memerintahkan akun untuk memvalidasi login tersebut. Sehingga ketika validasi berhasil akan masuk ke bagian kedua, pesan menu, di mana nanti pembeli itu dapat melihat menu yang nanti sistem akan merespon dengan menampilkan menu dalam aplikasi. Sehingga pembeli bisa melakukan pesanan menu yang akan mengirim ke dalam modul pesanan, yang nanti modul pesanan akan menambah item yang dipilih oleh pembeli, yang nantinya modul pesanan akan mengirim balik atau merespon pesanan yang telah pesanan yang dibuat oleh pembeli itu sudah dibuat. Masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu pembayaran, di mana step pesanan masuk. Di sini juga ada pembeli nanti bisa menghitung total barang atau makanan yang dia beli ke dalam modul pesanan. Ya, nanti modul pesanan akan merespon balik dengan menampilkan total harga yang harus dibayar oleh pembeli. Selanjutnya, pembeli akan melakukan bayar pesanan. Dengan metode pembayaran tersedia, di sini ada QRIS dan juga bayar secara tunai. Di mana nantinya di bagian modul pembayaran ini akan merespon balik ke bagian modul pesanan untuk mengkonfirmasi pembayaran dari pesanan yang telah dibuat, sehingga nantinya akan mengubah status pemesanan, dan nantinya aktor penjual bisa melihat notifikasi pesanan apa yang telah dibuat dan total pembayarannya berapa. Sedangkan untuk aktor pembeli dapat melihat notifikasi bahwa pesanan itu telah masuk. Selanjutnya masuk ke dalam bagian keempat, yaitu menunya sudah diproses. Di sini nantinya aktor penjual akan memproses makanan, mengirimkan proses makanan ke modul pesanan, sehingga nantinya akan mengubah statusnya menjadi sedang dibuat atau sedang diproses. Yang nantinya aktor pembeli akan mendapatkan notifikasi bahwa makanan yang telah dia buat itu lagi diproses oleh penjual atau pihak kantin. Kemudian nanti penjual juga akan meminta detail pesanannya. Berupa di sini ada metode lihat detail pesanan yang dikirimkan menuju modul pesanan, yang nanti modul pesanan akan mengirimkan balik detail pesanan yang telah dibuat oleh pembeli. Masuk ke bagian kelima, yaitu ubah status, di mana nantinya aktor penjual akan mengubah status pesanan yang telah diproses sebelumnya menjadi selesai, sehingga nantinya bagian modul pesanan akan mengubahnya menjadi makanan itu telah jadi gitu, telah siap. Diubah settingannya menjadi selesai, dan kemudian nantinya modul pesanan akan mengirim balik ke aktor pembeli notifikasinya bahwa pesanan yang telah dibuat sebelumnya itu sudah selesai dibuat. Pembeli di sini juga dapat melihat riwayat pesanan yang telah dia pesan sebelumnya ke modul pesanan, yang nantinya modul pesanan juga akan mengirim balik responnya berupa riwayat pesanan. Jadi dia akan menampilkan riwayat pesanan. Oke, jadi di sini lanjut ke diagram aktiviti. Selanjutnya di diagram aktiviti itu menjelaskan di mana aktivitas dari penjual dan pembeli. Kita mulai dulu dari aktivitas penjual. Jadi di sini penjual dan pembeli itu sama-sama melakukan register dan login. Lalu data-data mereka itu, data yang udah diregis itu masuk ke data store user. Dari situ nanti bisa di-load di login. Terus untuk di penjual, nah ketika sudah login, dia tuh bisa kebagi jadi dua, yaitu dia bisa edit menu, buat menu dan edit menu. Nah di sini kita ngelihat di edit menu itu ada decision tree. Jadi di sini tuh edit menu tuh nggak, kalau misalnya perlu tandanya bisa masuk ke daftar menu, kalau misalnya enggak ya udah yang masuk daftar menu itu yang dibuat menu aja gitu. Habis itu menu yang udah diedit dan dibuat itu masuk ke data store data menu. Nah lalu di sini kita ke pembeli. Nah kalau misalnya pembeli itu dia kan habis login dia bisa milih kantin ya. Nah habis milih kantin dia bisa tuh ngeliat menu. Nah menunya itu dari mana? Dari data store data menu. Habis itu di sini ada decision tree, yang dimana kita tuh bisa milih lah menunya. Dari situ lanjut ke pesan menu. Habis
habis dipesan menunya, lalu kita masuk ke pembayaran. Nah, di sini pembayaran ini kita ada apa tuh namanya? Decision tree juga. Misal dia kalau misalnya bayar, itu dia lanjut ke pembayaran selesai. Kalau enggak ya enggak lanjut gitu. Lalu kalau misalnya pembayaran selesai, itu nanti masuk ke data store data pesanan. Nah, yang dimana data store data pesanan ini kita bisa lihat di ID pesanan. Nah, di situ ID pesanan ini bisa dibatalin oleh penjual. Lalu bisa diselesaikan juga. Tergantung kondisi penjualnya itu mau nyelesain atau enggak gitu. Habis itu di pembeli itu bisa nerima pesanan. Misal pesanan udah selesai, terus pembeli itu udah nerima gitu. Jadi ketika pesanan diterima itu masuk ke data store lagi. Dari situ nanti di ID pesanan dapat terlihat nih kalau pesanan udah selesai gitu. Dari situ Oke, selanjutnya di sini kita akan memasuki ke tahap UI UX. Oke. Pada tampilan pertama saat masuk aplikasi, berikut merupakan tampilan ketika ngeload aplikasi si TechDikits-nya. Ketika sudah masuk, pengguna akan diarahkan untuk login atau register terlebih dahulu ketika pengguna belum memiliki akun. Oke, kita coba register terlebih dahulu. Nah, ketika register, pengguna diminta untuk memasukkan nama lengkap, nomor HP, email, masukin password, dan konfirmasi passwordnya. Kita daftar. Oke. Nah, ketika sudah daftar, pengguna akan diarahkan nih, pengguna ini login sebagai pembeli atau penjual. Nah, pertama-tama kita akan melihat workflow-nya untuk si login sebagai penjual. Oke. Pertama-tama akan dipresentasikan oleh Aryan. ya, jadi langsung aja di sini ada banyak fitur pada tampilan awal penjual, yaitu ada antrian pesan terkini. Kalau menu saya ada menu home, menu info pendapatan, notifikasi, dan profile. Langsung aja kita ke kelola menu saya. Nah, di sini ada CRUD yang dimana itu ada tambah menu dan edit menu. Nah, coba kita ke tambah menu dulu. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan menu. Misal nih kita mau nambahin menu, kita bisa nambahin foto, nama menu, deskripsi menu, dan harga menu. Coba kita langsung save. Nah, ini tampilan ketika menu sudah didaftarkan. Coba kita ke edit. Nah, pada edit ini kita bisa ngedit menu dan bisa ngapus menunya juga. Jadi di sini kalau misalnya kita mau ngedit, kita bisa pakai nama menu, deskripsi menu, dan harga menu, kita edit lalu kita pencet save. Kalau misalnya mau hapus menu, kita pencet hapus menu. Nah, di sini kita contohin pakai edit menu, yaitu kita pencet save. Nah, ini tampilan ketika menunya sudah berhasil diubah. Coba kita balik lagi. Nah, untuk antrian pesanan terkini, info pendapatan, notifikasi, dan profil itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Heriana Ferdiani. Oke, boleh tolong diklik antrian pesanan nih. Oke, di bagian antrian pesanan ini untuk menampilkan pesanan-pesanan yang baru masuk ke akun penjual. Lalu ada coba ke icon bawah yang pendapatan. Nah, di sini tuh ada fitur informasi pendapatan. Jadi di sini itu untuk menampilkan berapa total pendapatan yang didapat per bulannya. Lalu di sini itu rinciannya itu lebih jelas. Seperti ada nasi goreng terjual berapa, mie goreng terjual berapa, dan lain-lain. Sedangkan kalau di menu homepage itu, tolong ke homepage nak. Dia itu cuma menampilkan
Cuma menampilkan totalnya aja, tidak ada rinciannya. Lalu ada notifikasi. Notifikasi itu sama aja seperti antrian pesanan terkini, yaitu isinya antrian pesanan terkini. Lalu kita ke profile. Di profile ini penjual bisa mengedit nama penjual, email, nomor telepon, nama warung, estimasi pembuatannya, lalu status jam tokonya. Lalu kita coba edit profil. Nah, di sini penjual akan diminta untuk mengisi data-datanya, lalu kita simpan perubahan. Nah, ini tampilan profilnya sudah berhasil diubah. Lalu ada fitur logout, yang dimana dia akan menampilkan tampilan awal paling awal tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam workflow si login pembeli. Yang pertama-tama akan dipresentasikan oleh Jeffrey. Kemudian di sini ada menu search bar pertama. Ketika menu search bar ini ditekan, itu kita bisa input pesanan yang ingin kita beli gitu. Kalau misalkan di enter, itu kemudian di sini ada menu-menu yang menampilkan barang apa yang tadi kita search itu akan ditampilkan di bagian ini, dan kantin mana aja yang menjual menu tersebut. Misal kita milih di sini pizza JJ di kantin 01, ketika kita kunjungi kantinnya, itu akan menampilkan warung yang menjual pizza tadi. Kembali ke homepage. Di bagian bawahnya itu ada bagian riwayat pesanan yang tengah. Di sini tuh nanti user atau pembeli bisa melihat riwayat mereka memesan apa aja selama menggunakan aplikasi ini. Kemudian di sampingnya itu ada profile. Sama seperti bagian penjual tadi, di sini tuh
ada aspek-aspek yang bisa mereka ubah atau isi. Di sini ada nama penggunanya, ada nama lengkapnya, ada email, ada nomor telepon, bahkan nomor foto profile itu juga bisa dirubah. Kemudian di sini kita bisa melakukan edit profile. Di sini kita bisa isi nama pengguna, nama lengkap, email, dan juga nomor telepon. Ketika sudah diisi, kita bisa menyimpan perubahan yang akan melakukan output profil Anda berhasil dirubah. Selanjutnya, di sini ada bagian logout. Ketika kita mencet tidak, itu nanti bakal kembali ke menu yang tadi. Namun ketika kita pencet ya, ini akan kembali ke menu login. Oke, seperti itu untuk workflow dari UI UX penjual dan pembeli. Selanjutnya akan saya serahkan ke Aryan untuk bagian kesimpulannya. Oke, dari kesimpulan itu kita dari awal pendahuluan dan kendala itu kan banyak kendala ya, kayak misal antrian itu suka ngacak, terus habis itu pembeli itu harus ke kantin dulu untuk memesan menu. Nah di sini Technics Eats itu hadir untuk memecahkan masalah lah, menjadi solusi apa namanya ketika antrian itu tuh nggak teratur gitu. Jadi Teknik Eats itu tuh fungsinya itu buat ngatur nomor antrian. Jadi misal saya beli pertama, tapi yang beli itu mendapat pesanan itu orang yang baru beli gitu. Itu diseimbangkan di Teknik Eats. Jadi setiap pembeli itu memiliki nomor antrian gitu. Dari situ di Teknik Eats itu memudahkan pembeli dalam memesan gitu. Jadi misal kita ini kan lingkupnya kan kampus ya. Nah jadi misal nih mahasiswa yang lagi di fakultas pengen mesen di kantin, jadi bisa mesen langsung lewat HP. Nah di sini yang diharapin dari Teknik Eats itu manajemen pemesanannya itu jadi lebih cepat, rapi, dan efisien. Nah, terus Teknik Eats itu juga jadi inovasi digital dalam meningkatkan kualitas layanan dari kantin. Sekian dari kesimpulan.